Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UINSI Samarinda. Baik, langsung saja. Saya ingin memaparkan materi filsafat hukum untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Tema yang saya ambil yaitu tujuan dari filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan Islam, baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya. Atau filsafat digunakan untuk memecahkan dan menguatkan dan memelihara hukum Islam, sehingga dengan maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan di bumi. Dan secara umum bahwa tujuan hukum Islam sering dirumuskan sebagai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak. Hal ini sejalan dengan mengambil segala manfaat dan mencegah ataupun menolak yang mudarat, yaitu sesuatu hal yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan, kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Jiwa merupakan tujuan hukum Islam yang kedua, karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Akal merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam, karena dengan mempergunakan akal, manusia akan dapat berpikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Keturunan, yaitu bertujuan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Kemudian harta merupakan tujuan hukum Islam yang terakhir, yang merupakan pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Pengertian filsafat hukum Islam. Setelah mengetahui tujuan dan hukum Islam, dapat mempelajari pengertian hukum. Kemudian selanjutnya sumber-sumber hukum Islam. Dengan mempelajari tujuan hukum Islam, pastinya kita dapat perlu pengetahuan sumber dari hukum Islam tersebut. Ijtihad merupakan salah satu sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah untuk mendapatkan sebuah solusi hukum jika ada suatu masalah yang harus ditetapkan hukumnya. Akan tetapi tidak ditemukan baik di Al-Quran dan juga hadis. Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, syariah. Kata syariah berasal dari al-syariah yang mempunyai arti jalan ke sumber air atau jalan yang perlu diikuti. Syariah sendiri memiliki makna terpendam, yaitu jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Kata syariah disamakan dengan jalan air karena mengingat barang siapa yang mengikuti syariah, maka dia akan mengalir dan jiwanya bersih. Menurut sebuah istilah, syariah juga dapat diartikan sebagai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilaksanakan oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya, dengan saudara sesama muslim, dengan sesama manusia, alam, dan kaitannya dengan kehidupan. Dan selain itu, syariah juga dapat diartikan sebagai segala peraturan agama yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kaum muslim, baik yang ditetapkan dengan Al-Quran maupun Sunnah. Yang kedua ada fikih. Kata fikih berasal dari kata al-fikih yang memiliki arti pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu. Menurut sebuah istilah, bahwa fikih mempunyai arti yaitu ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah atau praktis dan digali dari dalil-dalil yang terperinci. Yang ketiga ada hukum Islam. Pengertian hukum Islam sendiri bisa dipahami berdasarkan dua istilah atau kata dasar yang membangun, yaitu hukum dan Islam. Hukum dapat diartikan dengan peraturan dan undang-undang. Hukum dapat dipahami sebagai aturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan ataupun norma yang berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Sedangkan kata lain, Islam mengandung arti sebagai agama Allah
yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pengertian sederhananya, Islam agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW disampaikan kepada umat manusia agar mencapai kesuksesan kehidupan baik di dunia dan di akhirat. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.